Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari STB televisi digital dengan merek yang jelas, kualitas pasti, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat, keluaran dari Polytron. Polytron yang akan kita review ini merupakan line up terbaru dari Polytron untuk STB televisi digitalnya. Tipenya adalah PDV709T2. Di pasaran harganya sekarang ini di kisaran 300 sampai dengan 350 ribu rupiah. Seperti biasa, link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Sudah ber-SNI dan pastikan pada saat menerima dalam keadaan tersegel ada hologram pada bagian atas dan juga pada bagian bawahnya. Selain sudah ber-SNI, dia juga mendukung fitur EWS. Fitur EWS ini merupakan fitur wajib yang harus dimiliki setiap STB yang beredar di Indonesia. EWS ini berguna sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam, contohnya di saat terjadi banjir, kemudian gempa, dan seterusnya. Nah, selain sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, juga terdapat fitur-fitur penting lainnya yang terdapat pada STB ini, yaitu memiliki fitur EPG, kemudian juga mendukung power antena. Nah, untuk power antena ini tidak semua antena UHF yang mendukung. Jika dia mendukung, maka itu aman. Jika dia tidak mendukung, pada saat kita melakukan scanning, sinyalnya akan menjadi 0% alias zonk. Kemudian untuk resolusi maksimalnya adalah Full HD 1080p. Kemudian siaran-siaran atau channel yang sedang kita tonton itu dapat direkam karena memiliki fitur PVR atau PVR. Lalu juga mendukung time shift untuk mempause atau memberhentikan siaran yang sedang kita tonton untuk sementara waktu. Dan satu lagi seperti yang sudah disebutkan tadi, mendukung koneksi ke jaringan Wi-Fi menggunakan USB Wi-Fi dongle. Nah, menariknya di sini untuk dongle-nya mendukung chipset MT dan RT. Baik, selanjutnya kita akan buka, kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan kartu garansi, di mana produk ini bergaransi resmi selama 1 tahun. Alamat service center dari Polytron ini sangat banyak, menyangkau hampir di seluruh daerah Indonesia. Nah, ini merupakan alamat service centernya, teman-teman bisa baca di sini. Sehingga kalau seandainya bermasalah, mudah untuk melakukan klaim. Berbeda jika dibandingkan dengan merek yang lain. Lalu kita juga mendapatkan buku petunjuk. Ini merupakan buku petunjuk. Jika terkendala, silakan ini dijadikan sebagai referensi. Baterai sudah kita dapatkan, bukan merupakan baterai abal-abal. Ini adalah baterai AAA keluaran dari ABC. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA bagi pengguna televisi tabung, jadi tidak perlu lagi membelinya secara terpisah. Lalu kita juga mendapatkan adaptor, sudah pasti ya. Ini merupakan adaptornya, spesifikasinya adalah 5,2 volt 2,1 ampere. EU plug-in. Kualitasnya jika dibandingkan dengan STB yang lain yang pernah kita review itu jauh lebih bagus yang ini karena ini keluaran dari Polytron. Jadi itu seperti yang kita katakan tadi, jika mencari STB dengan kualitas yang jelas, merek yang pasti, maka pilihlah Polytron ini. Kemudian ini adalah remote controlnya, hampir sama seperti seri yang sebelumnya atau tipe sebelumnya seperti PDV 620T2. Di mana untuk remote control ini bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi juga, jadi cukup dengan menggunakan satu remote saja untuk STB dan juga untuk televisi, lebih ringkas jadinya. Nah, ini merupakan untuk remote televisinya, tombolnya nanti bisa dikopikan di bagian atas ini. Tombol-tombol cukup atau sangat enak ini jika dibandingkan dengan STB yang lain, ya branding dari Polytron gitu ya, sangat nyaman sekali. Kemudian ini dia juga tidak licin. Nah, penempatan baterai sama saja sih seperti yang lain adalah pada sisi bagian belakangnya. Untuk kualitas bahan, sangat solid sekali. Dan kemudian selanjutnya ini adalah STB-nya. Nah, ini saya suka nih, desainnya itu sangat kecil sekali sehingga tidak memakan tempat. Pada sisi bagian atas, ini warnanya adalah hitam doff, bukan merupakan hitam yang mengkilap gitu ya, atau yang glossy. Sehingga tuh jari kita tuh tidak mudah untuk menempel dan tidak terkesan kotor jadinya. Kemudian di sini juga ada tulisan atau merek dari Polytron itu sendiri. Dan lalu pada sisi bagian sebelah atau pada bagian samping sebelah kiri dan kemudian di bagian sebelah kanan ini ada ventilasi udara, dapat dilihat ya. Lalu pada bagian belakangnya kita menemukan banyak port yang ada di sini. Saya akan coba buka sebentar. Oke, kita buka ya. Nah, ini saya
kletek dulu biar jelas. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan pada bagian samping sebelah kanan ya, ini ada ventilasi udara, jumlahnya cukup banyak, kemudian juga cukup besar. Lalu pada bagian samping sebelah kiri juga ada ventilasi udara, dan selanjutnya pada bagian bawahnya pun juga terdapat ventilasi udara. Untuk LED display hanya lampu LED indikator saja, pada bagian yang saya tunjuk berupa satu titik saja ya. LED indikator menandakan dalam kondisi standby atau menyala. Tidak ada LED display-nya berupa angka, itu tidak ada pada Polytron yang ini. Kemudian untuk USB portnya kita hanya mendapatkan satu buah saja pada sisi sebelah kiri, dan ini tidak mendukung untuk USB hub. Itu sayang sekali ya, hanya satu. Jadi ya kita tidak bisa menggunakan secara berbarengan WiFi dongle dengan flash disk atau yang sejenis. Nah itu kurangnya. Sementara pada sisi bagian belakangnya kita dapat menemukan di sini ini adalah port untuk adaptor, kemudian HDMI, dan ini adalah port RCA jika menggunakan televisi tabung. Kemudian di sini juga ada antena in terhubung ke antena UHF yang biasa kita pakai. Lalu ini ada antena out adalah untuk loop out ya. Jadi kalau seandainya kita ingin paralelkan dengan STB yang lain. Nah, pada sisi bagian bawah selain ventilasi udara yang banyak seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ini juga terdapat pad ya. Padnya ini bukan terbuat dari karet, namun dengan adanya pad ini tidak licin sih kalau saya lihat ya. Jadi ini agak tinggi pada bagian sisi bagian bawah jadinya, sehingga sirkulasi udaranya cukup membantu jadinya. Namun saran saya sih tetap menggunakan cooling pad apabila menggunakan ini, mengingat casingnya ini kecil ya. Khawatir saja panasnya berlebihan walaupun pabrik sudah menentukan ya bahwasannya ini adalah aman. Tapi untuk lebih amannya lagi ada baiknya kita menggunakan cooling pad saja. Ternyata tampilan booting STB ini super simpel sekali, tidak ada animasi, hanya tulisan Polytron saja. Booting cepat hanya butuh waktu kurang dari 15 detik. Ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Terkait dengan chipset yang digunakan, saat video ini rilis kita belum mendapatkan informasi yang valid. Namun dengan melihat tampilan user interface, berkemungkinan STB ini masih menggunakan chipset M-Star. Untuk lebih jelasnya silakan lihat keterangan pada tab informasi berikut ini. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga menjadikan sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,4 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 50,3 derajat Celcius. Cukup panas dan sebaiknya menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Untuk kipas pendingin terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Respon remote control sangat baik sekali, tidak ada delay, tombol enak dan memiliki fitur infrared learning function yang berfungsi untuk mengkopikan tombol remote televisi sehingga cukup satu remote saja untuk televisi dan STB. Banyak yang menanyakan apakah STB ini memiliki fitur HDMI CEC, maka jawabannya adalah tidak. Namun tidak masalah seperti yang sudah disebutkan di atas, dengan fitur infrared learning function, walaupun tidak sama dengan HDMI CEC, akan tetapi cukup membantu meringkaskan dalam pengoperasian STB ini. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti tombol favorit, app, media, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sama dengan tipe sebelumnya seperti PDV620T2, STB ini memiliki tampilan GUI yang sama dengan sedikit perbedaan saja. Ciri khas dari STB Polytron, GUI-nya ringkas dan sederhana. Dengan menekan tombol info sebanyak 2 kali pada remote control, maka akan menampilkan kekuatan dan kualitas sinyal dengan tanpa informasi board. STB ini memiliki tuner yang cukup sensitif. Mux rendah seperti Viva Group di lokasi saya dapat di-lock dengan baik. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal yang lemah tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro. Polytron PDV709T2 mendukung Dolby Audio, suara jernih dan memanjakan telinga kita. Cocok untuk dijadikan sebagai media player walaupun belum mendukung HEVC H265. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen dan freeze. Kontestan yang masih bertahan. Ambil tabungan kali ya? Ambil tabungan. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 4 kelompok saja. Sayangnya nama kelompok favorit tidak dapat untuk diubah. Sementara untuk channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan.
Sama dengan STB yang lain, Polytron tipe terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini sangat memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini tidak mendukung USB hub, sehingga memiliki keterbatasan. Tidak dapat menggunakan USB WiFi dongle dan perangkat lain seperti flash disk secara bersamaan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk bahasa OSD, kita pilih bahasa Indonesia. Seperti yang terlihat untuk tampilan menu sama persis dengan tipe sebelumnya yang sudah pernah kita review, yaitu Polytron 620T2. Pada menu program ada opsi pencarian, dapat dilakukan secara otomatis ataupun manual. Jika antena mendukung, maka daya antena dapat diset ke on. Namun jika tidak, maka sinyal tidak akan dapat sama sekali. Untuk manajemen channel dapat memilih edit channel, seperti untuk mengurutkan channel dan lainnya. Untuk opsi LCN dan pembaharuan kanal otomatis, supaya susunan channel dapat berurutan sesuai dengan yang diinginkan, maka harus diset ke off. Untuk pengaturan resolusi, maka dapat memilih menu gambar, sesuaikan dengan TV yang digunakan. Selain itu juga terdapat pengaturan lainnya seperti aspek rasio. Sekarang kita lihat menu pilihan. Untuk pilihan bahasa OSD, tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak ada pilihan bahasa lainnya. Pada menu pilihan juga terdapat pengaturan untuk audio dan waktu. Perlu diketahui STB ini mendukung Dolby Audio dan pastikan perangkat audio yang digunakan mendukung fitur ini. Untuk pengaturannya, silakan set opsi keluaran audio HDMI ke bypass. Untuk menghindari STB menyala di saat kita tertidur, maka dapat diatur agar STB ini dapat mati secara otomatis dengan mengatur opsi pewaktu tidur sesuai dengan durasi yang kita inginkan. Maksimalnya adalah 120 menit. Nah, canggihnya lagi dengan adanya fitur pewaktu on-off, maka STB ini dapat kita atur waktu menyala dan matinya secara otomatis sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tentunya fitur ini sangat cocok sekali digabungkan dengan fitur record. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk koneksi ke internet hanya bisa dengan menggunakan USB WiFi dongle saja dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter dan USB tethering termasuk penggunaan USB modem. Update firmware dapat dilakukan secara manual melalui USB port dan online melalui jaringan internet. Pastikan menggunakan firmware yang terbaru agar STB ini dapat berfungsi secara optimal. Setelah melakukan pembaruan software, sangat dianjurkan untuk melakukan penyetelan pabrik agar STB fresh seperti baru. Menu multimedia berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu, pada menu ini juga terdapat pilihan internet dan app. Pilihan internet terdapat beberapa aplikasi streaming seperti TikTok dan IPTV. Tidak itu saja, juga terdapat pilihan cuaca yang dapat memberikan informasi perakiraan cuaca selama 5 hari, sesuai dengan kota yang kita pilih. Jika lokasi kota kita tidak ada, maka dapat untuk ditambahkan. Selain itu juga terdapat pilihan RSS untuk update berita sesuai dengan pilihan portal yang tersedia. Nah, alamat portal berita ini juga dapat kita tambahkan. Untuk app berisikan aplikasi streaming lainnya, termasuk YouTube, YouTube Kids, Facebook, WeTV, dan TikTok. Aplikasi TikTok yang terdapat pada menu app dan internet adalah sama saja. Aplikasi YouTube setelah kita cobakan sama dengan aplikasi YouTube pada STB yang lain, resolusi maksimalnya hanya 720p saja, walaupun sudah kita set ke 1080p. Pada YouTube ini, kita tidak dapat login, namun untuk opsi cari dapat berjalan dengan baik. Sama dengan YouTube, untuk aplikasi streaming lainnya juga dapat berfungsi dengan normal. Untuk WeTV dan TikTok, jika sudah terdaftar, maka kita dapat login dengan menggunakan akun tersebut. Polytron PDV709T2 walaupun tidak mendukung HEVC H265 masih cocok untuk dijadikan sebagai media player untuk memutar koleksi film-film favorit dengan dukungan Dolby Audio dan subtitle SRT. Berikut ini kualitas audio video langsung di-capture tanpa diedit sama sekali. Polytron PDV709T2 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Desain simpel futuristik, perpaduan warna hitam doff dan glossy,
kualitas brand lokal Polytron yang tidak perlu untuk diragukan lagi, bergaransi selama 12 bulan, service center tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, tuner sensitif, remote responsif, mendukung infrared rounding function, Dolby Audio dan subtitle SRT, serta dapat terkoneksi ke jaringan internet menggunakan USB WiFi dongle, didukung berbagai jenis aplikasi streaming, salah satunya adalah YouTube. Dibanderol dengan harga 300 ribuan, bagi yang mencari STB dengan ketahanan dan kualitas yang jelas, after sales bagus, maka STB ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.